Pada era digital ini, perangkat lunak atau yang lebih dikenal dengan sebutan software sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari komunikasi, pendidikan, hiburan, hingga jual beli sekalipun dapat dilakukan melalui jarak jauh dengan adanya bantuan perangkat lunak. Sebagai kampus yang berfokus pada riset dan pengembangan teknologi, ITS turut melahirkan sumber daya di bidang perangkat lunak melalui program studi rekayasa perangkat lunak. Ingin tahu lebih dalam mengenai program studi ini? Selengkapnya hanya di Bincang ITS. Nama saya Daniel Oranova Siahan, saya biasa dipanggil Pak Daniel, merupakan dosen di Teknik Informatika ITS dan juga secara spesifik salah satu dosen di program studi rekayasa perangkat lunak. Jadi rekayasa perangkat lunak adalah salah satu disiplin yang menggabungkan bidang ilmu komputing dan komputasi dan juga teknik atau rekayasa. Rekayasa perangkat lunak berfokus pada memastikan bahwa pengembangan perangkat lunak, sebuah produk software, itu dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Jadi, rekayasa perangkat lunak memastikan proses pengembangan perangkat lunak itu bisa mendeliver produk ke penggunanya tepat waktu, tanpa keterlambatan, dengan biaya yang sudah ditentukan. Kami pertimbangan menganalisis juga panduan kurikulum yang disediakan oleh konsorsium internasional seperti IEEE dan ACM khusus untuk software engineering. Selain itu, kami juga melakukan survei terhadap kurikulum dari beberapa perguruan tinggi luar negeri yang bereputasi seperti Oxford University, Carnegie Mellon University, Tsinghua University, yang memang mereka juga memiliki program studi yang fokusnya atau bidang kekhususannya ada software engineering. Kami juga memperhatikan kurikulum dari program studi di perguruan tinggi di dalam negeri, sehingga kami bisa menentukan apa yang menjadi penciri dalam program studi RPL di ITS ini. Selain itu, kami juga mempertimbangkan masukan-masukan dari alumni yang sudah bekerja di industri, juga pengguna alumni kami. Kami juga melakukan survei kepada calon-calon mahasiswa terkait ketertarikan mereka terhadap bidang ini, apa yang mereka harapkan. Dan terakhir, kami juga memperhatikan masukan terkait dengan demand jenis pekerjaan ke depan, di mana menurut World Economic Forum menyatakan bahwa top 20 jobs, demanded jobs, itu 4 diantaranya itu adalah bidang-bidang yang terkait dengan rekayasa perangkat lunak. RPL juga didukung oleh laboratorium-laboratorium yang mendukung proses pembelajaran yang baik, fasilitas ruang kelas yang nyaman, semua sudah didukung oleh fasilitas audio video yang sangat mendukung sistem pembelajaran. Ada sistem e-learning yang tersedia, kemudian juga ada fasilitas pendukung lainnya seperti perpustakaan, fasilitas olahraga, dan lain sebagainya. Peran-peran di bidang rekayasa perangkat lunak sangat dibutuhkan saat ini bahkan ke depan. Jadi pekerjaan seperti proses automation spesialis dan juga pekerjaan sebagai digital transformation spesialis, software and application developer, software project manager, itu merupakan pekerjaan-pekerjaan yang diharapkan oleh industri dari lulusan-lulusan program studi rekayasa perangkat lunak. Secara aktif kami expose melalui tugas, melalui proyek-proyek yang mereka lakukan di dalam perkuliahan, agar mereka secara aktif mengalami
bereksperimentasi, mengetahui, mempraktekkan apa yang berhubungan dengan etika profesi di bidang software engineering tersebut. Prodi RPL juga secara aktif melakukan talent scouting untuk mencari calon-calon mahasiswa yang memiliki bakat-bakat yang unggul, sehingga nanti ke depan Prodi RPL juga bisa menghasilkan alumni-alumni yang lebih unggul yang dapat mendukung industri perangkat lunak di Indonesia dengan lebih baik. Oke, kenalin, nama aku Amar. Saat ini aku lagi menempuh di Prodi RPL, yaitu Rekayasa Perangkat Lunak. Sebenarnya untuk kenapa memilih di RPL ITS, sebenarnya kemarin dapat informasi bahwa RPL itu salah satu-satunya yang ada di PTN gitu, yang memiliki Prodi RPL. Terus kemarin juga lagi lihat baca-baca gitu kurikulumnya dan juga prospek karirnya cukup menjanjikan dan cukup luas dibandingkan dengan di bidang teknik informatika gitu. Untuk mata kuliah sendiri sebenarnya di semester 1 kemarin kita dapat dasar pemrograman, dimana itu kan memang fundamental pertama sebelum kita belajar di semester selanjutnya. Dan itu cukup menantang dan juga dapat insight yang baru gitu terkait fungsi-fungsi yang ada di dalam pemrograman gitu. Untuk proyek sendiri kemarin di semester 1 kita ada di basis data, kita bikin semacam database gitu. Dari awal kita nentuin buat entitasnya, kita temanya apa. Kemarin saya ngambil untuk sistem alumni teknik informatika. Nah, untuk saat ini kita juga ada final project struktur data, yaitu bikin aplikasi, dan juga final project dari pemrograman berbasis objek, yaitu bikin game. Selama di departemen sendiri banyak sih kita biasanya ngerjain tugas itu di lab gitu. Salah satunya labnya juga lab RPL gitu, kita biasanya ngoding bareng di situ. Dan juga untuk di luar departemen sendiri kita biasanya pakai sarana untuk yang di CCWS gitu untuk ngerjain tugas-tugas dan juga biasanya ngerjain proyek-proyek juga. Untuk skill tersebut bisa jadi karena kita biasanya setiap project itu kan 2 orang gitu, satu kelompok. Nah biasanya itu kita ganti-gantian gitu. Kadang ada yang satu semester itu temennya sama, cuma nanti kita bakal bagi siapa yang bakal jadi ketuanya di project yang A, project yang B gitu. Dan di situ salah satu skill gitu yang bisa ningkatin komunikasi kita itu yaitu di kolaborasi. Biasanya saya bagian desain gitu, teman-teman bagian coding, atau bisa jadi yang sebaliknya gitu. Sebenarnya untuk di Prodi RPL sendiri kita bukan belajar pemrograman aja, cuman kita ada yang namanya belajar seperti spesifikasi kebutuhan untuk perangkat lunak. Dan itu sangat membantu kita untuk mengerjakan proyek-proyek besar. Biasanya beberapa dosen itu minta kita untuk ngerjain hal tersebut gitu, mulai dari use case diagram sampai nanti dokumen requirement yang terakhir. Nah itu semua biasanya digunakan untuk seorang project manager untuk menentukan bagaimana alur dari aplikasi yang dibuat nantinya gitu. Untuk proyek yang saat ini berjalan itu kita di awal semester 2 kemarin kita ngerjain yang di bagian use case diagram dulu, dimana kita nentuin di aplikasi itu nanti flow-nya kayak gimana. Terus untuk mulai pertengahan setelah ujian kemarin kita udah mulai ngerjain use case semacam SRS gitu, dokumen use case gitu, untuk mendetailkan bagian-bagian yang dibutuhkan di dokumen requirement itu. Dan nanti di akhir bakal ada penilaian terkait dengan dokumen SKPL itu. Alasan mengapa memilih itu, yang pertama untuk mahasiswa baru ya, yang mungkin minatnya bukan cuma di pemrograman. Jadi RPL ini minatnya mungkin kalau teman-teman yang ada di SMK itu kan biasanya RPL itu lebih ke software engineering untuk yang bikin aplikasinya. Sedangkan untuk di sarjana sendiri di mata kuliah kita itu kita bukan cuman membahas tentang pemrograman, cuman kita bisa bahas tentang dokumen SKPL. Dan dokumen SKPL sendiri itu berguna untuk teman-teman yang mungkin nanti kedepannya untuk prospek karirnya itu bukan cuma di bagian ngoding-ngoding doang, tapi juga bisa sebagai project manager, terus juga bisa jadi tester gitu untuk kedepannya gitu. Mari bergabung bersama kami di program Studi Rekayasa Perangkat Lunak ITS.